Makasih terkait dengan saya sebagai PJ Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Negara memberikan tugas kepada saya adalah yang pertama itu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan masa transisi pemilu kada kepala daerah dan wakil kepala daerah baik tingkat provinsi, pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati, wakil bupati di Kabupaten Puncak. Jadi tugas utama itu saya harus mengaktifkan para aparatur sipil negara di Kabupaten Puncak karena terkesan oleh pemerintah pusat adalah penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Puncak itu dijalankan di luar dari Kabupaten Puncak. Oleh karena itu, sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri, saya begitu tiba di Kabupaten Puncak, saya sudah tertibkan semua aparatur sipil negara bekerja di Kabupaten Puncak. Itu melalui surat edaran oleh Bupati memanggil semua kepala-kepala OPD, baik itu eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan seluruh staf untuk hadir di Kabupaten Puncak. Puji Tuhan sampai dengan hari ini progres daripada kehadiran para ASN sangat luar biasa. Kita apresiasi karena sesuai dengan perintah dan arahan kami mereka laksanakan. Agenda negara kepada saya adalah melaksanakan atau memfasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu yang kedua. Ketiga adalah saya juga memberikan kegiatan-kegiatan, melayani kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Itu ada beberapa hal yang kita sudah lakukan. Yang keempat adalah saya juga harus melaksanakan program prioritas nasional ya. Itu ada 4. Pertama penanganan stunting, kedua itu terkait dengan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Ini ada 2 hal, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga adalah untuk penanganan inflasi daerah. Negara mau seluruh Indonesia inflasi daerah kita menekan. Kemudian juga terkait dengan penanganan pengangguran di daerah. Oleh karena itu, seketika Ibu Gubernur lantik saya pada tanggal 30 Juli. Kemudian saya datang di sini, pemerintah dan masyarakat secara resmi menerima saya pada tanggal 12 Agustus. Itu ada beberapa kesan yang saya lihat di Kabupaten Puncak. Yaitu pertama, ketika saya turun di bandara kemudian menuju ke ibu kota kabupaten dalam rangka mengikuti kegiatan dan pengucapan syukur atas kehadiran saya sebagai PJ Bupati. Pertama, saya melihat kondisi jalan dari bandara menuju ke ibu kota kabupaten, yaitu di Ilaga. Saat di mobil itu saya sampaikan kepada istri saya bahwa jalan aspal ini kita harus lakukan karena selama 16 tahun belum ada nampak kegiatan terutama infrastruktur jalan dari bandara ke ibu kota kabupaten. Sehingga ada beberapa kebijakan yang saya lakukan. Pertama itu adalah kebijakan untuk membuka jalan, pengerasan jalan sekaligus dan pengaspalan. Ini beberapa waktu lalu saya sudah perintahkan kepada teman-teman di tim TAPD agar supaya jalan itu bisa berjalan. Saya relokasikan anggaran ini ada di Gome, tapi kita relokasikan di sini. Kegiatan jalan ini sudah aspal. Kemudian kegiatan yang lain menjadi program prioritas kami di sini adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, yaitu dalam hal penanganan inflasi daerah. Itu terkait dengan kita menetapkan hari pasar ya. Hari pasar itu inovasi kita namakan Harpa Mama. Harpa Mama ini adalah hari pasar mama-mama dan para pejabat pemerintah dan TNI Polri untuk mereka bisa belanja. Kita tetapkan hari Senin, hari Selasa sampai hari Jumat. Kemudian kita juga rencana membangun pasar mama-mama. APBD perubahan ini kita anggarkan 200 juta untuk pembersihan tempat. Kemudian tahun 2025 nanti kami akan membangun pasar mama-mama. Yang berikut adalah kami juga mengangkat para tenaga-tenaga honorer. Kita kasih nama adalah Paskeko. Paskeko itu artinya pasukan pembersihan kota Kabupaten Puncak. Ini kita sudah rekrut 100 orang dan juga 40 orang itu untuk menjaga lampu ya. Lampu selama ini belum menyala. Itu juga usaha-usaha atau terobosan kami kita lakukan. Di bendungan sudah bersih, 100% kita sudah kerjakan. Kemudian juga di
Dari turbin juga kita sudah pastikan kemarin, air kita sudah ngalirkan, dan dalam minggu ini juga dipastikan lampu menyala. Itu terobosan kedua yang kita lakukan. Kemudian terobosan yang ketiga adalah dalam menurunkan inflasi daerah, itu kita lakukan pasar murah di lapangan. Kemudian semua dinas kita libatkan agar supaya masyarakat bisa beli dengan harga-harga yang paling murah, karena selama ini juga ada masyarakat beli barang-barang kebutuhan pokok di saudara-saudara kita pedagang. Tapi juga untuk menurunkan angka inflasi, kami juga pemerintah menyelenggarakan pasar murah. Ini dilibatkan semua kepala OPD dan seluruh staf kita lakukan. Kemudian untuk mengejar 4 program prioritas itu juga penanganan stunting. Beberapa kegiatan sudah dilakukan kerjasama dengan dinas teknis, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Ketahanan Pangan, kemudian dari Dinas Kesehatan, kemudian rumah sakit daerah, puskesmas yang ada. Ini kita sudah lakukan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak yang kurang bergizi, kemudian juga kita memberikan polio kepada anak-anak. Ini beberapa kali kita lakukan untuk penanganan stunting. Kemudian kemiskinan ekstrim juga kita sudah memberikan bantuan uang fisik, dibantu dari provinsi juga dari kabupaten. Upaya-upaya ini kita sudah lakukan karena kemiskinan ekstrim itu negara mau supaya tahun 2024 harus 0%. Kemudian dalam rangka penanganan pengangguran, kita sudah menerima para putra daerah maupun non-OHP dalam rangka formasi penerimaan CPNS tahun 2024. Kita juga menerima para calon-calon pencaker ya, agar supaya mereka bisa masuk pegawai negeri. Sekarang masih tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedang berjalan. Inflasi daerah ini juga kita datangkan makanan-makanan atau bahan makanan pokok untuk mereka kita bisa berikan kepada masyarakat di daerah ini supaya harga-harga barang juga tidak boleh melampaui tinggi. Hal yang lain kita perintahkan dinas-dinas terkait untuk mendata semua harga-harga barang yang ada di kios-kios yang ada di Kabupaten Puncak supaya jangan sampai mereka melampaui harga tinggi, karena pendapatan masyarakat di daerah ini juga rata-rata itu sangat minim. Mereka tidak mengimbangi dengan pendapatan masyarakat dengan apa yang mereka lakukan harga tinggi. Mereka tidak mampu membeli. Oleh karena itu saya sebagai PJ memerintahkan kepada dinas terkait untuk mendata semua item barang yang ada di kios-kios yang ada ini, supaya kita pemerintah selalu menjaga ini, stabilkan harga supaya jangkauan masyarakat bisa beli dengan baik. Kemudian hal yang lain yaitu dalam rangka melihat kondisi masyarakat di Kabupaten Puncak ini, saya sebagai PJ sudah lakukan kunjungan di 25 distrik. Kunjungan ini pertama kita ke 3 distrik, yaitu distrik Lambewi, Agandugume, dan Noneri, dipusatkan di distrik Agandugume. Tanggal 20 September kita sudah ke sana. Tanggal 25 sampai 29 September kita kunjungan ke 12 distrik, yaitu dipusatkan di Sina. Di Sina kita ke sana apel gabungan dengan TNI Polri juga dengan aparatur sipil di tingkat distrik dan di tingkat kampung. Kita kumpulkan mereka, kemudian kita dialog dengan masyarakat, juga KKR ya, kebangunan rohani dengan hamba-hamba Tuhan di sana. Kemudian banyak hal juga mereka usulkan menjadi aspirasi pada kami, sejumlah kegiatan atau pembangunan, dan itu kami kembali dari kunjungan kita rapatkan dan aspirasi masyarakat itu kita anggarkan di 2025 supaya pemerataan pembangunan ini juga bisa berjalan dari tingkat ibu kota kabupaten sampai dengan di kampung-kampung atau di distrik. Kemudian ada 2 titik yang belum kami kunjungi, yaitu distrik Beoga dengan distrik Dovo. Ini nanti kita jadwalkan distrik Beoga itu tanggal 15 kami akan turun. Kemudian dalam bulan ini juga kita akan turun di distrik Dervos ya, karena 2 distrik ini belum. Ini kita memastikan bahwa keadaan masyarakat, kemudian aspirasi masyarakat di tingkat distrik maupun kampung itu pemerintah bisa menjawab supaya pemerataan pembangunan ini bisa berjalan. Kemudian juga dalam kunjungan kami menyampaikan untuk menjaga situasi stabilitas keamanan di daerah dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati.
Kami juga mengecek langsung penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik. 26 distrik itu jalan efektif tidak, pegawai-pegawai hadir tidak. Kita juga mengecek pendidikan di sana berjalan tidak. Kemudian kita mengecek dari sisi kesehatan, puskesmas yang ada itu berjalan tidak, baik itu dari tenaga medisnya, dokter, kemudian para perawat, kemudian fasilitas rumah sakit atau fasilitas pendidikan, tenaga pengajarnya ada tidak, kemudian fasilitas bagi para aparatur dan para kesehatan itu ada tidak. Semua kita memastikan. Kemudian kalau ada keluhan-keluhan, ada kendala-kendala, masanya saya siap untuk melayani masyarakat, termasuk terutama pendidikan dan kesehatan. Satu hal yang perlu sampaikan juga, di daerah ini dari sisi pendidikan dan kesehatan memang jalan di tempat ya. Jalan di tempat karena apa? Kekurangan dokter, kekurangan para tenaga medis, kekurangan para bidang. Ini menjadi keprihatinan saya sebagai PJ, dan bagaimana cara saya harus kontrol, saya harus membangun kalau memang tidak ada fasilitas kesehatan atau tidak ada fasilitas untuk para tenaga medis yang ada di sana. Pendidikan ini kan daerah ini beberapa kali ada konflik sehingga pendidikan ini putus. Ada yang beberapa pendidikan mereka jalan, tapi ada yang beberapa sekolah tidak bisa anak-anak sekolah karena ada yang fasilitas sekolah sudah dibakar, sehingga hal ini membuat anak-anak sekolah kami tidak bisa sekolah. Kemudian tenaga pengajar juga tidak bisa mengajar karena alasan konflik atau alasan keamanan. Hal-hal seperti ini kehadiran saya meyakinkan mereka bahwa daerah ini harus aman. Jadi bagaimana cara bisa aman? Saya pendekatan dengan para aparat TNI Polri, pendekatan dengan para tokoh adat, tokoh gereja ya. Kemudian juga kita komunikasi dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan kami di luar supaya kami mau pastikan keamanan di Kabupaten Puncak itu terjamin. Kemudian hal lain saya sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilu kada ini juga kami membackup para KPU ya, para KPU, Bawaslu, kemudian TNI Polri, pemerintah memfasilitasi mereka. Semua tahapan dilakukan oleh KPU, kami pemerintah siap selalu mendukung mereka. Kami pastikan bahwa pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana supaya keamanan ini bisa aman? Kita lakukan 17 Agustus hari HUT, NKRI 17 Agustus kita sudah laksanakan dengan aman, dengan baik. Kemudian sampai dengan 2 bulan masa kerja Pak PJ ini sudah berjalan dari sisi stabilitas keamanan sudah berjalan aman. Jadi bagaimana supaya 2 bulan ini aman, saya sudah lakukan panggil para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kita rapat koordinasi. Itu kita ada Forkopimda di sini, Forkopimda, TNI Polri, kemudian tokoh-tokoh kita lakukan komunikasi terus menerus sampai 2 bulan ini. Hasil dari itu kita lihat bahwa daerah ini sudah 2 bulan terakhir ini sudah aman tanpa ada gangguan apapun. Ramai sekali di kota ini. Mereka menerima kehadiran kami kerjasama dengan PJ Bupati, dan hasil yang kita rasakan adalah terobosan-terobosan yang luar biasa kita lakukan, menjadi masyarakat sangat apresiasi buat Pak PJ, dan Pak PJ juga melihat bahwa apa yang saya lakukan sebagai PJ Bupati benar-benar itu nampak saat ini kepada masyarakat. Dari sisi pelayanan pembangunan, kemudian pelayanan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan, ini sudah nampak. Mudah-mudahan harapan saya selagi saya PJ ini sampai dengan 3 bulan sebelum evaluasi, setelah evaluasi sampai dengan kapan saya berakhir, kiranya apa yang saya lakukan ini menjadi berkat bagi semua masyarakat daerah di Kabupaten Puncak ini, terutama dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pelayanan kemasyarakatan, ya infrastruktur harus jalan bagus, penyelenggaraan pemerintahan, para pegawai bisa melayani masyarakat dengan baik, keamanan kita pastikan harus aman. Ini harapan saya, biar saya tidak 1-2 tahun, tapi dengan jangka waktu singkat 3 bulan negara berikan saya ini apa-apa yang saya lakukan menjadi terobosan, jadi menjadi kenangan, tetapi juga bagi pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Puncak. Itu yang saya lakukan, kiranya menjadi berkat bagi pembangunan dan masyarakat di daerah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.